Baik, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selamat datang di acara Saindrenalin. Ya, Saindrenalin ini merupakan acara atau kegiatan dalam sebuah semangat untuk berbagi ilmu pengetahuan bagi sesama anak bangsa. Hari ini adalah sesi yang perdana, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Kita kedatangan tamu istimewa kita, Prof. Emil Salim. Prof, selamat siang, Prof. Ya, bisa dimulai. Bisa, Prof. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertemuan ini ingin saya bawa ke masalah yang mungkin saya minta penyelesaian kita bersama. Ya. Pertama, dunia sekarang sedang dalam perubahan yang penting. Pertama-tama, kalau kita lihat perkembangan pembangunan, maka terjadi pertama-tama industri yang revolusi yang pertama, di mana manusia menggunakan tenaga manusia mencari kehidupannya. Jadi, tenaga manusia yang berkembang, yang dikembangkan untuk kehidupannya. Lantas, tahap kedua adalah manusia menjadi semakin pandai untuk kemudian memanfaatkan hewan, binatang, tenaga non-manusia. Keahlian itu berkembang memanfaatkan kuda, macam-macam binatang untuk digunakan bagi pembangunannya. Tetapi langkah berikut, kedua, ada ketiga, memanfaatkan tenaga, resource yang ada di bumi ini. Steam, tenaga dari api, tenaga yang ada untuk mendorong gerak roda, sehingga steam engine memutar, melahirkan revolusi industri. Tahap ketiga. Tahap keempat adalah bahwa revolusi industri ini lebih canggih lagi dengan memanfaatkan teknologi baru, atomic energy dan sebagainya. Apa yang kita lihat di dalam perkembangan pembangunan, bahwa manusia terus bertambah dalam kebutuhannya akan ilmu pengetahuan, dari pemahaman memanfaatkan binatang ke pemahaman memanfaatkan alam, steam, cahaya dan sebagainya, dan sekarang ke pemanfaatan ke sistem yang semakin lengkap, industri tekstil bergabung dengan pemasaran, dengan tenaga manusia yang semakin banyak melahirkan kota dan sebagainya. Tema yang muncul adalah kemajuan suatu bangsa bergantung pada perkembangan ilmu yang dikuasainya untuk dimanfaatkan bagi perkembangan pembangunan. Adalah ilmu yang mendorong penggunaan teknologi bagi pembangunan industri tekstil, industri steam, energi, kereta api, dan sebagainya. Kunci sekali lagi adalah pemahaman ilmu. Bangsa yang tidak memiliki kemajuan pemahaman ilmu akan tenggelam, akan ketinggalan. Disinilah letak perbedaan Singapura dengan Indonesia. Singapura kecil, tidak ada sumber daya alamnya, tapi
otaknya berkembang lebih tinggi dari Indonesia, sehingga pendapatan penduduk Singapura lebih tinggi dari Indonesia. Maka jika Indonesia ingin maju, maka generasi muda yang sekarang generasi Z lahir tahun 2000 harus sadar bahwa kemajuan bangsanya, kemajuan Indonesia dari generasi Z bergantung kepada kemampuan ilmunya. Fakta adalah penilaian dari berhitung, membaca, dan menulis dari negara-negara yang ada 60 negara tersebut. Yang nomor 1 tertinggi adalah RRT, nomor 2 adalah Singapura, nomor 64 di bawah adalah Indonesia. Maka kita lihat kemajuan di Asia yang tertinggi adalah RRT, kedua Singapura, dan terbawah adalah Indonesia. Maka itu memberi isyarat, hai bangsaku, jika Indonesia mau maju, tidak dengan mimpi-mimpi, angan-angan tinggi dan sebagainya, tapi dengan fakta yang nyata bahwa anak muda kita ketinggalan di dalam matematika, menulis dan membaca, bahwa generasi tingkat SMP ketinggalan dalam sains, teknologi, dan matematik. Maka pesan penting bagi generasi muda adalah generasi yang lahir di tahun 2000 ini, dia bakal memimpin bangsa kita di 2045 nanti, membawa kita ke Indonesia merdeka. Indonesia merdeka hanya bisa maju dengan ilmu, akal, pikiran, matematika, humaniora. Tidak bisa dengan angan-angan, dengan modal asing, atau dengan mimpi yang tinggi. Periksa apa yang menyebabkan kita berbeda dengan Singapura, dengan RRT. Kemampuan otak, sains, ilmu. Jadi generasi muda yang sekarang generasi Z yang lahir di tahun 2000, engkau akan memimpin Indonesia ke 2045. Pada usia 45 tahunmu, Indonesia mencapai kematangan untuk menjadi Indonesia merdeka yang maju. Maka generasi Z ini harus belajar kuat, kejar ketinggalan ilmu, matematika, sains, biologi, dan sebagainya. Mengapa? Karena tahapan pembangunan sekarang menuju ke penggunaan ilmu yang semakin canggih. Tidak lagi cukup matematika dan sains, tapi sekarang menuju kepada biologi, biodiversity, new technology, dan sebagainya itu pada industri 4. Dia menggerak ke industri 5. Indonesia masih berada pada industri 2. Jauh kita ketinggalan di dalam ilmu dengan tahapan pembangunan ini. Karena itu anak-anak muda generasi Z inilah kunci kemajuan kita untuk lepas landas. Karena itulah mereka harus belajar. Jangan main politik-politikan. Belajar, belajar, belajar. Kuasai ilmu sains, teknologi, bioteknologi, matematik, digital ekonomi, dan semua ini agar kita bisa bersaing pada 2045 dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Maka pertemuan ini sangat penting apabila teman-teman yang hadir penuh sadar bahwa Indonesia bisa maju.
tetapi bisa maju tidak dengan mimpi, tetapi dengan anak muda yang dididik keras. Matematika, sains, teknologi, humaniora, semua ini untuk mengejar ketertinggalan kita yang berada pada industri 2, padahal dunia sudah industri 4. Karena itu, melalui forum ini, saya mohon, saya harap sangat agar anak muda yang mendengar uraian ini menetapkan kebulatan tekadnya untuk menundukkan ilmu pengetahuan yang menyebabkan Singapura, China bisa maju. Kalau mereka bisa maju, Indonesia pun bisa maju. Maka generasi Z, generasi angkatan 2000, generasi yang akan membawa Indonesia ke 2045 pada 100 tahun Indonesia merdeka, please belajar, kuasai ilmu untuk membawa Indonesia keluar dari kemiskinan ke Indonesia yang merdeka. Terima kasih. Ya, baik Prof. Terima kasih untuk pandangannya ya tentang perkembangan zaman, bagaimana mulai kita bergerak dari tenaga manusia, tenaga kuda, lalu juga akhirnya puncaknya revolusi industri, itu menjadi cerminan kita sudah berada di mana. Nah, sekaligus juga seperti yang Prof sampaikan tadi, ternyata ini memotret bahwa semuanya itu bergerak karena ilmu pengetahuan. Prof, dalam konteks bangsa kita, Prof ya, saya menggarisbawahi yang Prof sampaikan tentang perkembangan otak, ilmu, dan akal ya. Nah, bangsa kita ini kan dikenal bangsa yang berkultur, bangsa yang berspiritual. Ada kesan, ada ketakutan, kalau makin kita pandai, makin berilmu, makin berakal, maka ada potensi kita semakin meninggalkan kultur dan spiritual kita. Bagaimana pandangan Prof soal ini? Tidak perlu meninggalkan spiritual itu. Bahkan melalui sains, kita semakin meningkatkan spiritual tadi. Apa yang kita lihat dalam sejarah dunia ini, bahwa zaman Bait al-Hikmah, zaman kemajuan dari dunia pada abad ke-1 ke-8 yang melampau, apa yang kita lihat? Islam menduduki posisi nomor 1 ketika Islam memahami, memelopori peradaban dunia pada saat itu. Tokoh-tokoh agamawan yang menciptakan Al-Jabar, Al-Khawarizmi adalah ketua Bait al-Hikmah, pencipta Al-Jabar, pencipta ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Ibnu Sina adalah pencipta ilmu kedokteran, dan begitu banyak ilmuwan daripada sarjana dari Bait al-Hikmah itu yang memimpin ilmu pengetahuan sehingga membawa dunia di dalam keadaan peradaban yang baru. Karena masa lampau buktikan bahwa sarjana, ahli agama, ulama, agamawan mampu membawa ilmu dan agama ke kemajuan dunia yang dahsyat seperti Bait al-Hikmah itu, maka Indonesia pun sekarang ini tidak boleh lalai di dalam kemajuan agama Islam dan kemajuan agama lain untuk meningkatkan kemampuan religiositasnya sejajar dengan peradaban yang meningkatkan kebudayaan seperti Bait al-Hikmah pada abad ke-8 Masehi di masa lampau. Itu yang harus kita tiru. Ya, baik Prof. Menggambarkan ya betapa bahwa perjalanan iman dan ilmu itu bukan sesuatu yang bertentangan ya Prof ya.
kalau Prof melihat potret sekarang, Prof, itu kan tadi Prof sampaikan kan berdasarkan sejarah, Prof. Kalau Prof memotret generasi sekarang, seberapa bersemangat teman-teman untuk memadukan ilmu dan iman ini, Prof? Saudara ya, yang terjadi adalah bahwa mindset kita itu tidak tertuju kepada scientific development. Tahu dah saudara, kita umat Islam terbesar, tetapi tahu dah saudara, 2016 yang mendapat Nobel Prize untuk penemuannya mengenai bahwa orang yang berpuasa, orang Islam yang berpuasa terbukti mempunyai manfaat yang tinggi di dalam penelahannya, sehingga hasil telahannya mendapat Nobel Prize. Orang Jepang, bukan orang Indonesia. Padahal orang Indonesia yang mengalami puasa itu. Mengapa orang Jepang yang mendapatkan Nobel Prize hasil penelitiannya? Karena dia lebih waspada meneliti, mencari, menangkap apa yang terjadi di masyarakat. Itu yang harus kita pelajari, pahami, dalami. Semua keadaan-keadaan di dunia, kemajuan-kemajuan ada di tanah air kita. Cuma kita tidak sadar, kita tidak waspada, kita tidak mampu menangkap kesempatan-kesempatan yang ada dalam ilmu pengetahuan. Karena itulah saya minta betul pada generasi, please belajar, kejar ketinggalan ilmu. Baik, Prof. Teman-teman tolong di mute ya. Udah kenal. Oke, izin ya, Prof. Sebentar, Prof. Oke. Ya, teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengar paparan dari Prof. Emil ya. Jadi betapa kita berada di level peringkat 64 ya dalam hal baca, tulis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, hal ini menjelaskan bagaimana kenapa kita ketertinggalan dengan Cina dan Singapura ya. Cina dan Singapura memiliki ranking yang tinggi pada pengembangan wilayah-wilayah sederhana itu tadi, baca, tulis dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan itu berkorelasi dengan arah pembangunan. Nah, itu paparan yang tadi disampaikan Prof. Emil dari awal, teman-teman sekalian. Teman-teman kalau ada pertanyaan, silahkan ya, silahkan mengangkat tangan, silahkan juga menulis di chat. Ya, oke, Pak Indra, saya bantu untuk jadi co-host. Oke, thank you Pak Indra. Baik, Prof. Kita sudah dapat menangkap poinnya ya. Saya menulis dengan tegas korelasi yang kuat ya antara bertumbuhnya ilmu pengetahuan dengan pengembangan suatu bangsa. Jadi ini suatu insight dan suatu pegangan yang akan menarik untuk kita pegang bersama-sama, Prof. Nah, pertanyaannya begini, Prof. Menurut Prof, bagaimana leveling pengembangan ilmu pengetahuan dari mulai masa kanak-kanak hingga tataran SMA, S1, bahkan ke jenjang yang lebih tinggi, kira-kira stagingnya seperti apa yang baik menurut Prof? Kata jauh ketinggalan kita adalah ketika kita mulai pada SMP. Jadi sekarang ini kita di SD sudah berjalan, tidak terlalu maju, tapi oke lah, masih bisa mengikuti syarat membaca, menulis, dan sebagainya. Tetapi ketika masuk SMP, ketika mulai belajar aljabar, ketika mulai belajar matematika, di sana letak permasalahan bahwa kita tidak terlalu maju di dalam mengajarnya yaitu. Karena itu, maka sangatlah penting untuk terus-menerus mengajak para guru-guru kita meningkatkan kemampuan kualitas belajar matematika dan sebagainya itu. Ingat, Bung, matematika sekarang bukan lagi matematika zaman kemarin.
1 tambah 1 adalah 2 dan sebagainya. No, matematika sekarang sudah zaman komputer. Komputer yang menghitung, sehingga kita harus paham apa yang dimasukkan dalam komputer. Jadi kita punya pemahaman modelnya. Tidak lagi kita yang menghitung 1 tambah 1 adalah 2. No, what kind of model harus kita pakai untuk bisa komputer model itu memanfaatkan input yang kita masukkan ke dalam mesin. Jadi mengajar dan belajar matematika itu sekarang sudah jauh harus lebih canggih. Ikuti bahwa matematika sekarang harus dibantu, sudah bisa dibantu oleh alat-alat komputer. Sehingga kemampuan mengisi komputer menjadi penting. Nah, kemampuan mengisi komputer mengendaki pemikiran model, memahami model thinking. Nah, di dalam matematika inilah para guru-guru pun harus ikut belajar, mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia ini. Kita semua, ya pemerintah, ya guru, ya ini, harus tetap up to date. Oleh karena alat-alat pembangunan sekarang pun semakin up to date dengan dia punya komputer yang semakin canggih. Iki loh yang harus kita sadari. Wah, luar biasa Prof ya. Teman-teman sekalian berbicara tentang modeling ya. Jadi ini memang berbicara tentang percampuran antara empirisme dan rasionalisme. Kalau dulu kan kita bergerak pada tataran gagasan dengan rasionalisme. Tetapi ketika era empirisme, itu kan berbicara tentang bagaimana realitanya di alam. Tadi Prof sudah menyampaikan tuh, teman-teman berbicara tentang membangun model. Dengan membangun model itu, kita mencoba mengcapture apa yang terjadi di lapangan. Ya Prof, karena seringkali matematika ini kita didorong hanya masuk ke dalam pola berhitung ya Prof, 1 tambah 1 dan seterusnya. Artinya kita cuma didorong untuk menjadi mesin penghitung atas kebutuhan matematika itu. Tetapi dengan gambaran Prof ini mendorong kita tentang bergerak secara modeling, ini menjadi scientific driver banget bahwa kita bisa bertumbuh secara luar biasa dengan pendekatan matematis ya. Ya, makasih Prof untuk highlighting ini. Teman-teman mungkin ada yang hendak bertanya, teman-teman. Silakan teman-teman. Ya, ini kawan-kawan dari ECI Network Prof, banyak edukator, banyak juga entrepreneur dan leader di sini. Baik, sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, saya akan perdalam. Mas Catur mungkin pengen tanya, Mas Catur? Mendengar dulu Pak Pinpin, mendengar Siap, dulu. Siap. Ya, ya. Siap. Terima kasih. Nah, itu pun adalah sikap yang harus berubah. Mendengar dulu, bersifat pasif mendengar, tidak aktif memikir. Nah, dari sana saja secara sederhana kita harus mulai aktif merubah diri. Otak bisa aktif tumbuh jika aktif dipakai. Dan aktif dipakai berarti kreatif thinking. Maka dalam perdebatan berpikir one step ahead, 1 langkah berikut dari apa yang diperdebatkan ini dan sebagainya. Dan itu mendorong kita creative thinking. Dan creative thinking inilah adalah kunci dari kemajuan. Kita sudah harus berpikir bukan tahun 2023, 2022 ini bukan saja. Tapi bagaimana mencapai 2045? Apa yang berubah di dalam dunia? Model pembangunan berubah di dalam dunia ini. Tidak lagi model-model dalam komputer yang sekarang kita pakai. Karena modelingnya semakin maju. Nah, semakin maju bagaimana? Nah, di sini kita lihat RRT, kita lihat China, kita lihat Eropa. Apa ya yang mereka mulai tampak? Kita lihat di RRT berubah di dalam hal marketingnya. Kemana marketingnya pergi itu? Maka
pola pikir jangan kita ketinggalan dengan negara maju itu. Selalu harus berpikir. Karena di sanalah mulai gerak kemajuan itu. Maka teman-teman yang masuk dari kalangan the leaders, kalangan para pemimpin, mohonlah open your eyes, buka matamu, belajar dari apa yang terjadi di Singapura, di RRT, di Amerika dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Ilmu apa yang berkembang dan sebagainya. Iki loh Pak, jadi kita bukan hanya mahasiswa yang harus belajar, tapi kita yang tua-tua ini pun harus wajib terus belajar. Belajar dari apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin di negara-negara maju itu. Supaya kita tidak ketinggalan dengan apa yang dilakukan oleh negara maju. Maaf kalau agak terus terang, tapi perjuangan pembangunan itu terlalu serius. Kalau kita tidak berubah, Indonesia tidak bisa maju. Kita sudah berapa tahun, Pak? Dari sejak tahun 86 kita di dalam kelompok negara miskin. Sekarang ke tahun 2020 masih tetap kelompok negara miskin. There is something wrong di dalam pola pikir kita. Karena itu kita harus kritis. Kita harus kejam pada pola pikir kita sendiri. Kita harus cari kelemahan kita. Mengapa demikian? Demi kemajuan bangsa kita. Baik, Prof. Ya, teman-teman monggo ya, jika ada yang hendak bertanya, teman-teman bisa raise hand atau melalui catatan, melalui chat. Nanti saya akan tampilkan, akan dorong dialog teman-teman dengan Prof. Emil. Prof, kembali lagi bicara tentang pengembangan pikiran dan ilmu pengetahuan. Kalau tadi Prof sudah singgung kan, memang oke lah pada parameter SD kebutuhannya baca tulis, tapi biasanya critical point-nya pada masa SMP, sehingga kita harus konsentrasi di sana. Apakah pada fase itu akhirnya kita mendorong generasi pembelajar atau generasi biasa-biasa aja? Nah, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan lebih jauh begini, Prof. Bagaimana orientasi Prof tentang kesenjangan distribusi edukasi, Prof? Maksudnya sebagai bagaimana kita membangun distribusi edukasi pada negara kita dengan kondisi geografis yang tersebar seperti ini, agar kualitas edukasi tidak hanya mengumpul pada satu kelompok tertentu, pada perkotaan saja misalnya. Bicara tentang orientasi distribusi edukasi, bagaimana Prof melihatnya, Prof? Betul. Yang paling saya cemaskan adalah distribusi edukasi Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat. Di Indonesia bagian timur, buta huruf pun masih ada. Apalagi buta komputer, buta mat dan sebagainya. Jadi sudah, itu suatu masalah yang tersendiri. Tapi level kita yang tidak bodoh, yang bisa baca, bisa menulis, manfaatkan informasi yang ada pada komputer kita. Komputer itu terbuka bagi ilmu pengetahuan dari segala penjuru. Google adalah sumber ilmu pengetahuan. Manfaatkan itu di dalam diskusi. Jadi, berbeda dengan generasi yang tua, yang kemarin ini, yang saya tua ini, generasi sekarang memiliki informasi Google Drive yang ada di dalam komputer yang tersedia secara gratis, free, tidak usah dibayar. Yang penting adalah mampu berpikir apa masalah yang ingin kita kemukakan demi kemajuan bangsa. Maka diskusi seperti di dalam Zoom ini bisa berlanjut terus melalui komputer.
melalui teman-teman untuk kita bertanya gimana ya memajukan koperasi A dan koperasi B. Produk apa ya yang punya potensi di daerah A terhadap daerah X dan lain sebagainya. Jadi creative thinking harus mengikuti creative development. Development tidak bisa turun dari langit secara gratis. No, dia mulai dari creative thinking kita sendiri. Maka kita ini ingin mempunyai satu ide, dan ide itu bagaimana dia berkembang di daerah-daerah yang ada di sepanjang tanah air kita ini. Kesempatan-kesempatan masih luas. Saya sering terganggu pikiran saya bahwa semua sumber daya alam yang diolah di luar Jawa, sumber daya alam di Halmahera, sumber daya alam di Papua, sumber daya alam di macam-macam, selalu harus orang asing. Why? Mengapa tidak tenaga kita, ahli-ahli kita, apa tidak ada kemampuannya? Nah, soal-soal seperti itu loh yang agar kita membangun tanah air ini dengan nasionalisme yang kuat, membangun tanah air oleh rakyat bangsa kita sendiri. Karena yang maju adalah bangsa kita. Iki loh Pak. Jadi ada hal-hal yang kita perlu pertanyakan dan perbaiki demi kemajuan bangsa kita. Maka dalam hal ini kita terus perlu diskusi mengatasi kekurangan yang ada, mengejar ketertinggalan yang ada. Dengan mengejar ketertinggalan itulah sikap itu yang mendorong kita ke arah pembangunan. Baik, Prof. Ya, Prof sampaikan perlu banyak diskresi, ya termasuk juga refleksinya ke kita teman-teman perlu ada inisiasi ya. Kita saling tolong, saling jangkau untuk bertumbuh sama-sama dalam ilmu pengetahuan. Ya, kita selama ini memahami ilmu pengetahuan kan pelajaran di kelas ya, pelajaran di kelas. Tapi Prof menyampaikan no, kita krisis expertise, kita krisis kompetensi. Ketika krisis itu terjadi, akhirnya yang terjadi adalah replacement ya. Segala tenaga ahli kita digantikan oleh orang asing, katakan begitu. Baik, Prof, ini juga udah ada penanya nih. Ya, ini kepada Pak Indra Hadiwijaya. Pak Indra, mungkin silahkan buka mic-nya, Pak, biar lebih interaktif, Pak, biar lebih tajam pertanyaannya. Pak Indra, monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, thank you, Emil, Prof. Emil, Pak Pinpin. Sorry, kamera saya lagi bermasalah, jadi nggak bisa buka kamera. Tapi pertanyaannya gini, Prof. Jadi saya pertama-tama salut dulu nih sama Prof. Emil yang masih semangat banget untuk diskusi gitu kan ya, luar biasa banget. Nah, jadi saya mau tanya adalah kan kita sebagai masyarakat lah yang mungkin akses terhadap perubahan peraturan dan lain-lain mungkin agak jauh dari kita. Nah, tapi sebagai orang tua kita kan harus melakukan sesuatu untuk menciptakan insan unggul ini untuk generasi muda di bawah kita, untuk anak-anak kita lah. Nah, sekarang menurut Prof. Emil kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua gitu ya untuk mendorong generasi muda kita supaya bisa jadi insan yang unggul, terutama adalah kalau misalnya kita masih punya anak-anak yang mungkin yang masih level SD, level SMP, tadi level apa namanya yang masa-masa di mana mereka bisa berkembang. Nah, menurut Prof. Emil apa yang perlu digalakan oleh para orang tua kita supaya generasi muda kita, anak-anak kita ini bisa berubah, bisa jangan cuma ngikutin apa yang diajarkan di sekolah, tapi supaya mereka bisa lebih luas terbuka pikirannya dan bisa bersaing dengan generasi muda di bagian negara negara-negara yang lain gitu, Prof. Thank you. Pertama, pahami dulu masalah yang mau dibahas. Adalah misalnya soal pendidikan. Pendidikan itu apa yang detailnya mau dibahas? Apakah yang mau dibahas adalah masalah usia? Dewasa ini ada perdebatan bahwa masuk sekolah
sangat dipengaruhi oleh usia, karena ruang kelas yang terbatas itu lebih mengutamakan yang berusia yang lebih tua gitu. Itu antara lain ya. Apa betul? Apa benar demikian? Nah, bagaimana para guru berpendapat? Kemudian dengan ini kita diskusi, kita ajak diskusi, tak usah Nadiem, tidak usah menteri, tapi temannya yang di bawah Pak tingkat dirjen, sampai direktur, bisa diajak ngomong apa betul ketentuan-ketentuan yang demikian ini. Jadi ada observasi permasalahan yang hidup di masyarakat bahwa usia tua itu didahulukan dari kepandaian, dari orang yang pintar. Karena ruang kelas itu terbatas, sehingga kursi lebih diutamakan pada usia dan tidak pada ilmu yang punya ilmu. Apa betul? Nah, dicek, didiskusi, diajak, ajak ngomong ke tingkat Departemen Pendidikan di daerah, di sekolah, dan sebagainya. Jadi, persoalan itu jangan ditinggalkan dalam hati sehingga menjadi hal yang unek-unek menjengkelkan. Tapi it's part of the problem yang bisa kita ajak penyelesaiannya. Mungkin pemerintahan yang di atas kurang itu paham adanya persoalan itu. Dan ini bukan soal politik, ini soal biasa. Persoalan masyarakat yang merasa kok usia lebih diutamakan dari kepandaian misalnya. Nah, begitu banyak lagi ada masalah-masalah lain. Angkat masalah itu secara sopan, secara maksud untuk memecahkan permasalahan itu. Misalnya, sumber daya alam yang ada di daerah. Kenapa harus selalu dikerjakan oleh tenaga-tenaga luar daerah? Ya, karena kepandaian di luar daerah lebih dari ke dalam. Nah, kenapa di dalam pendidikan tidak ada pengutamaan pendidikan mengutamakan tenaga-tenaga daerah agar mampu mengerjakan sumber daya alam daerah itu. Jangan sampai Halmahera selalu pakai tenaga luar, Papua tenaga luar, dan lain-lain sebagainya. Jadi, the felt needs, kebutuhan yang dirasakan yang masuk akal. Indonesia adalah negara yang tersebar di dunia, di daerah-daerah. Maka kekuatan suatu daerah bergantung pada rakyat di daerah itu. Jika rakyat daerah tidak bisa mengelola sumber daya alamnya dan lalu terpaksa pakai tenaga asing, hilang kesempatan untuk maju bagi penduduk di daerah. Kan tidak betul itu. Maka bicarakan bagaimana kita didik penduduk daerah itu untuk mampu mengusahakan sumber daya alam daerah itu. Itu kan soal yang konstruktif yang membantu pemerintah memecahkan masalah-masalah real. Jadi participatory approach kita kita tempuh, positive approach kita jalankan, tidak ada maksud politik atau apa. Yang dimaksudkan hanyalah agar tanah air kita ini maju. Untuk itu kita perlu paham apa soalnya. Misalnya sekarang soal perubahan iklim. Sebentar lagi perubahan iklim. Oke. Apa perubahan iklim? Curah hujan kurang. Oke. Apa dampaknya? Air tawar kurang. Alright. Apa dampak air tawar kurang? Bagaimana penduduk di pulau-pulau NTT, NTB yang terpencil mendapatkan air minumnya jika daerah turun hujan berkurang? Apa langkah dari Pemda
apa langkah dari rakyat setempat, apa pemikiran dari para ahli-ahli asal daerah untuk bisa memecahkan ini. Betul, daerah ini sekarang belum mengalaminya. Tetapi kalau perubahan iklim berlangsung kira-kira beberapa tahun nanti, kan ada krisis air minum. Bagaimana hal ini ditangani oleh masyarakat di daerah itu? Begitulah Pak, ada soal, ada approach memecahkan soal, ada saran untuk melakukannya bersama-sama. Tidak ada politik di balik itu. It's simple, tetapi bermakna besar bagi kemajuan rakyat setempat. Why not dilakukan itu? Baik, terima kasih Pak Indra ya. Jadi Prof, ya ini juga mempertajam pertanyaan Pak Indra ya Prof. Jadi memang saya sendiri sama kayak Pak Indra nih Prof. Kita merasakan generasi anak-anak kami ini terlalu banyak main handphone Prof. Nah, itu satu pertanyaan besar kan, apakah mereka membuang-buang waktunya atau justru itu merupakan bagian dari adaptasi digital. Mereka berhandphone ria. Juga sekarang juga kayak generasi anak-anak saya lebih memilih misalnya jadi K-pop gitu kan, jadi dancer. Nah, bagaimana kebijaksanaan kita sebagai orang tua melihat fenomena ini, Prof? Karena kita kan nggak mungkin larang letterlock main handphone, sementara eranya sedang kita berselancar di ombak digital. Juga bicara K-pop gitu kan, pengen jadi dancer K-pop. Sementara kita berhitungkan anak saya minimum S1 dulu nih gitu kan. Tetapi kan sekarang eranya kreatif ekonomi, eranya gig ekonomi. Bagaimana wisdom atau sikap yang harus kita bangun memotret kondisi ini? Ini mempertajam yang Pak Indra tanyakan ya Pak Indra ya. Nah, apa yang tadi sudah disebut itu benar, bahwa komunikasi dengan HP, komunikasi itu membuka kesempatan dialog antar anak muda, tetapi juga membuka kesempatan belajar. Jadi kalau saya misalnya ada masalah itu, via HP saya tanya pada orang yang pintar, ini ada soal gini, gimana sih sebetulnya itu? Dia cerita dan dia free informasi ini. Jadi HP memberikan free information dan sekaligus menjadi semacam guru. Maka kita sebagai orang tua mendidik pada anak-anak kita begini loh. Untuk memakai HP sebaiknya kau cari teman yang ahli apa, lantas apa masalah-masalah yang kau hadapi di sekolah, coba kau diskusikan dengan anak via HP ini dengan ahli itu dan sebagainya. Maka HP menjadi bukan alat terbuang, tapi suatu tambahan alat belajar itu. Begitu Pak. Jadi sebagai orang tua kita bimbing anak ini agar mereka itu memanfaatkan segala alat-alat yang ada demi peningkatan pendidikannya. Dan salah satu HP yang luar biasa alat pendidik adalah HP. Baik Prof. Ini ya Pak Indra ini luar biasa ya. Kita dapat wisdom yang cukup tegas bahwa memang perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari ya. Tapi memang luar biasa. Dengan melakukan mentoring, bimbingan dan hubungan baik dengan anak, itu akhirnya perkembangan teknologi itu bisa jadi sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang menjerumuskan. Dan izin menambahkan juga Bro Pinpin sebelum lanjut ya, sorry, nambahin sedikit. Saya melihat adalah dengan adanya pandemi kemarin ini adalah sangat luar biasa. Maksudnya adalah proses digitalisasi kan begitu luar biasa ya kemarin tuh. Segala sesuatu yang tadinya kita meetingnya harus offline, harus onsite, ketemu muka, terus kemudian tiba-tiba bisa Zoom meeting. Yang ada di Papua bisa ketemu sama di Indonesia.
Dan di lain pihak kalau kita ngomongin edukasi, ini juga membuka sebuah kesempatan. Kalau dulu yang bisa dapat pendidikan yang bagus itu hanya di kota-kota besar. Betul. Tapi dengan adanya digitalisasi ini semua golongan masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu bisa dapat ilmu yang sama langsung dari sumbernya melalui YouTube, melalui Zoom, melalui yang lain-lain. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan tapi harus dikawal supaya teknologi ini digunakan untuk hal-hal yang baik, karena teknologi seperti pisau bermata dua yang bisa baik dan bisa buruk tergantung pemakaiannya. Nah, ini yang mungkin perlu kita kawal sama-sama sih. Oke, itu aja. Thank you, Prof. Pinpin. Thank you, Prof. Emil. Thank you. Saya tambah, bukan hanya Jakarta, dia menjadi bahan ilmu ke Beijing, ke Washington, ke Eropa, dunia ada di tangan HP. Jadi dalam kaitan ini, ilmu dunia itu bahkan melalui HP saja dengan apa yang ada dapat kita peroleh melalui HP dari seluruh dunia ini. Iki loh yang saya mau kemukakan. Jadi apa ya? Buku kamus sekarang itu berubah. Tidak lagi apa yang ada tercetak, tapi sudah ada di dalam hal HP tersebut itu. Ya, Prof. Thank you, Bro Indra. Ya, bicara optimasi pengetahuan dari kanal digital yang kita punya sekarang, Prof. Saya sendiri juga mengalami itu, mendapatkan manfaat dari itu. Jadi saya kalau pengen mengejar pengetahuan secara spesifik, saya bisa mengejarnya juga melalui kanal-kanal digital ini. Ya. Baik, Prof. Ini sekarang kita bergeser ke Yosua nih. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Yosua masih ngikutin? Masih, Pak Pimpin, boleh saya join kah? Ya. Boleh, Yos. Ayo. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Emil Salim, Prof. Emil Salim, Ya. sama Bang Pimpin. Mohon izin, Prof, ikut diskusinya. Saya ekonom muda, Prof, dari lulusan Undip, Prof, Diponegoro University. Ya. Saat ini saya sebagai salah satu pegawai di BUMN, Prof. Kebetulan penempatan pertama saya, Prof, sebagai ODP, Prof, di Jayapura, Prof, di Papua. Ya. Saya tertantang di Papua, jadi beberapa hal yang Prof bicarakan tadi sangat tepat sekali, Prof, ya. Kalau kita sebagai ekonom muda itu kita lihatnya memang di daerah timur itu ini, Prof. Transaction cost-nya tinggi, Prof. Mahal masih memang, Prof. Kepastian hukumnya itu masih mahal gitu, Prof. Infrastrukturnya juga mahal. Contohnya itu saya mau di Gramedia ini, Prof, ya. Salah satu bookstore lah, Prof, ya. Sama, bukunya sama gitu, Prof. Tapi harganya itu dibuat beda gitu, Prof Emil. Ada harga Jawa, ada harga pulau di luar Jawa gitu, Prof. Padahal harganya sama gitu, bukunya sama gitu, Prof. Dan beda harganya juga agak sedikit jauh, Prof. Jadi memang harusnya kalau kita mau mengembangkan pendidikan di Papua, harusnya malah buku di luar Papua harusnya lebih murah gitu, Prof, ya. Ya. Ya gimana kita mau mengembangkan, menarik pendidikannya kalau semuanya mahal gitu, Prof. Sedangkan murah aja belum tentu kita mau beli gitu kan, Prof, ya. Ya. Nah, kemudian di sana juga sedikit cerita tentang pengalaman saya selama 2 tahun. Saya baru pindah ke Jakarta, Prof, di kantor pusat di Bank Mandiri, Prof. 2,5 tahun saya di sana, Prof. Saya mengalami yang kemarin itu, Prof, lockdown akibat kerusuhan itu, Prof, saya masih merasakan. Kemudian sama lockdown akibat COVID, Prof. Jadi selama di situ saya sedikit banyaknya mengcapture gambaran di sana, Prof, ya, terkait dengan pendidikan juga di sana, Prof. Kasihan sebenarnya teman-teman di Papua sana, Prof. Karena secara Yos, baik ya, udah dapat pesan besarnya tentang kesenjangan pendidikan ya, Prof. Oke. Juga sampaikan tentang distribusi edukasi ke wilayah timur. Secara spesifik langsung kepada pertanyaannya, Yos, silakan. Oke, Prof. Kalau kita itu, Prof, di generasi kita sekarang, Prof, angkatan muda ini,
bingung gitu Prof. Apakah kita mau jadi seorang generalis ataupun spesialis gitu Prof. Contohnya generalis itu kita mengetahui banyak hal gitu Prof ya. Kita tahu ilmu, contohnya saya misalnya ekonom, tahu fisika, tahu matematika dan lain sebagainya gitu Prof ya. Tapi tidak mendalam gitu Prof. Atau kita itu cocoknya sebagai seorang spesialis gitu Prof. Hanya tahu satu hal tapi kita dalam mengetahuinya Prof. Menurut pandangan Prof itu anak muda generasi sekarang belajarnya itu harus seperti apa sih Prof? Generalis ataupun spesialis? Terima kasih Prof. Baik, Jos. Thank you, Jos. Keren. Ya, Thank you jadi Bang Pimpin. dewasa ini ada usaha di antara teman-teman di Fakultas Ekonomi untuk mengusahakan secara konkret langkah-langkah persiapan menghadapi perubahan iklim. Dan ini perubahan iklim tidak teori, tapi praktek. Tapi apa prakteknya? Di sini letak kuncinya. Teman-teman Fakultas Ekonomi tahu teori, tapi tidak tahu praktek. Sehingga kita kembali kepada LSM yang ada di Papua. Maka kita mencari LSM di Papua sana yang sudah bergerak, berusaha, sudah beberapa waktu lama untuk mencari langkah-langkah membantu ekonomi masyarakat di Papua. Bagaimana persoalan air minum, bagaimana tanaman apa yang kira-kiranya dapat tumbuh di masa kering nanti, dan sebagainya. Apa yang saya kemudian pelajari, bahwa teman-teman yang ada di Papua, para LSM, para mereka yang bukan doktor-doktor macam-macam, tapi mereka yang bekerja bersama dengan teman-teman di Papua itu, belajar banyak dari masyarakat Papua untuk langkah-langkah apa yang diperlukan oleh masyarakat Papua itu sendiri. Sehingga kebutuhan pembangunan lebih mendekati kebutuhan masyarakat Papua. Jika kita mendengar suara-suara LSM Papua, daripada kalau kita mendengar para pejabat-pejabat. Maka manfaat yang besar yang saya pelajari dari para LSM Papua itu adalah wisdom, local wisdom, yang paham tentang apa yang perlu digunakan. Jika kemudian wisdom dari Papua Barat digabungkan dengan NTB, dan macam-macam, maka kita mendapat satu peta, satu picture, satu gambaran apa yang diperlukan masyarakat di Indonesia Timur di dalam menghadapi potensi adanya musim kemarau kering akibat perubahan iklim itu. Dan bukan dari para ahli-ahli yang berdasarkan teori yang tidak keruan. Jadi jangan anggap enteng pemahaman wisdom yang dimiliki oleh LSM yang ada di daerah itu. Saya sekarang justru sedang belajar dari LSM di daerah antara lain dari Papua, NTB, NTT, dan sebagainya. Dalam proses belajar itu saya tahu bahwa saya masih harus banyak belajar dari mereka. Untuk hal yang tadinya saya kira saya mengerti persoalan perubahan iklim itu. Kira-kira demikian, Pak. Masyarakat kita punya wisdom. Wisdom apa yang unik. Dan tidak tahu saya, kalau kita tanya kau tahu dari mana itu, mereka tidak ada buku-bukunya. Tapi pengalaman lapangan yang memberikan mereka kesadaran, pemahaman ini. Itu adalah pengalaman saya yang hingga sekarang tetap saya gunakan
dalam menghadapi perubahan iklim masa datang ini. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, Jos. Jadi memang oke lah, ada dilematis generalis spesialis ya. Tapi jawaban dari Prof justru makin menggugah dan mengajak kita sebenarnya bukan melulu di situ tuh problemnya. Tetapi apakah pembelajaran kita berorientasi kepada real solution, Jos? Karena ujung-ujungnya memang kan ini peradaban yang secara nyata bergerak, pengetahuan kita juga harus menjadi arah kontribusi nyata. Nah, kira-kira itu yang saya bisa potret. Entah Joshua lakukan secara generalis ataupun spesialis. Baik, Joshua, thank you pertanyaannya. Oke, selanjutnya kepada sahabat saya dari School of Government and Public Policy, Mas Catur, ya, Bapak Hakim atau Bapak Jaksa nih, lupa saya nih. Monggo, Bro. Ya, terima kasih Pak Pinpin. Ya, saat ini saya bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Sebenarnya saya ingin bertanya mungkin di luar daripada konteks hukum ya. Saya ingin bertanya ke Prof. Emil nih terkait dengan kita tahu bahwa kita setelah reformasi itu kan kita sistem politik kita berubah gitu kan. Yang awalnya sangat sentralistis sekarang jadi otonomi daerah kan. Masing-masing daerah punya kewenangan dan kewenangan ini bisa dibilang cukup luas dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, terkait dengan masalah disparitas ya, pendidikan dan semacam yang lain. Apakah memang sebetulnya otonomi daerah ini masih relevan Pak Emil untuk tetap dipertahankan? Mengingat kita tahu diskusi mengenai disparitas antar daerah dan semacamnya malah semakin menganga setelah 98 itu setelah kita menganut otonomi daerah. Dan mungkin kita kaitkan di tahun 2024 akan ada pemilu serentak dan semacamnya. Nah, apakah itu bisa jadi momen istilah kebangkitan lah, atau sebetulnya pemilu itu tidak berdampak apa-apa gitu terhadap kondisi secara general di Republik ini gitu. Mungkin mohon wisdomnya dari Pak Emil terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Baik, Bro Catur. Monggo Prof tentang otonomi daerah, Prof. Bagaimana pandangan Prof? Ya. Prinsip otonomi daerah sangat penting dan perlu dipelihara. Permasalahannya adalah bahwa sistem pemilihannya memaksa para calon mencari yang dapat memberikan dana sehingga terjadi cukong demokrasi. Demokrasi yang ditopang oleh cukong yang membiayai pemilihan tersebut. Itu menjadi masalah. Maka persoalannya adalah bahwa prinsip adanya otonomi baik, penting. Hanya terganggu oleh sistem yang mendorong para calon mencari dana yang dia tidak miliki untuk pemilihan, yang menyebabkan orang yang mempunyai dana menjadi capture, menjadi penangkap dia, sehingga terjadilah semacam pejabat yang tersandra oleh pemberi dana itu. Itu problematiknya. Apabila kemudian tokoh yang jadi dipilih menyadari adanya risiko itu, tetapi tetap menyadari bahwa dia terpilih untuk publik, dan karena itu bisa dalam beberapa hal menghindari cukongisme, maka penyakit yang sering melekat pada cukong demokrasi itu bisa dihindari. Tapi itu sangat individual. Sistem pemilu kita memang ada masalah bahwa bagi sang calon biayanya tinggi, dan untuk biaya tinggi itu dia tergantung pada orang yang memiliki uang, dan dalam kaitan itulah terjadi hal-hal capture, demokrasi capture, ditangkap, demokrasi yang ditangkap sehingga tidak berjalan normal. Maka permasalahan ini yang perlu kita tangani,
Namun saya lihat bahwa ini sangat bersifat politis dan the political awareness, keinginan mendobrak itu belum saya lihat ada di tanah air kita sekarang ini. Sehingga untuk sementara kita memang harus berjuang, berkelahi menghadapi permasalahan demokrasi yang masih bermain dengan cukong ini. Pak Menko Polkam menyebutnya cukong demokrasi berdasarkan pengalaman beliau. Dan kalau seorang Menko sudah berkata demikian, saya dapat kesan bahwa permasalahannya tidaklah enteng, tidaklah mudah. Jadi dengan realisme itu kita hadapi persoalan demokrasi, pemilihan bupati kita. Baik, Prof. Baik, Bro. Terima Jatun. kasih, Prof. Thank you. Selanjutnya Pak Miko, monggo Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya. Baik, Bro Pinpin, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Prof. Emil Salim. Terima kasih sore ini diberi kesempatan diskusi. Terkait kebetulan saya Miko Pak dari Perumnas wilayah Solo. Saat ini memang era destruktif ini banyak perubahan-perubahan ya, baik dari sisi marketing maupun dari sisi supply dan berbagai yang terkait dengan kegiatan properti. Kebetulan kami dengan Bro Pinpin ini satu komunitas di Prolab Property Laboratorium. Jadi beliau ini ya entrepreneur properti juga, Prof. Nah, kembali kepada era Orde Baru ya. Waktu itu Pak Harto almarhum sangat concern untuk low cost housing, Prof. Nah, saat ini kami memang masih concern di low cost, tapi area-area yang kita develop ini sudah tidak sentral lagi, artinya sudah mendekati periferi atau perbatasan di wilayah yang cukup jauh dari perkotaan. Di samping itu juga sekarang market kita yang memang notabene generasi milenial ini concernnya bukan ke properti lagi, Prof. Mungkin tadi Pak Dr. Pimpin juga bilang ke ekonomi kreatif. Jadi masalah rumah itu mungkin urutan ke-7 atau ke-10 lah. Yang penting bisa tinggal, aktivitas, terus kemudian bisa berkreasi dengan medsosnya, dengan hal-hal yang memang terkoneksi dengan dunia internet gitu. Nah, bagaimana kami mensikapi hal ini, Prof? Mungkin Prof punya pengalaman selama masa Orde Baru, ya challenging-nya kita sekarang lahannya sudah nggak murah dan lokasinya pasti ya agak keluar kota. Seperti di Solo nih, sudah nggak mungkin kita bangun rumah subsidi, ya pasti ya daerah Solo Raya, pinggirannya, yang notabene ya Karanganyar, Sragen, Klaten, Boyolali, atau Wonogiri. Mungkin itu sedikit, Prof, dari kami, Perumnas Solo. Terima kasih, Dr. Pimpin. Ya. Siap, Bro Miko. Ya, masalah perumahan memang soal yang sangat erat dengan interest, kepentingan. Karena faedah, manfaat yang diperoleh sangat besar. Jadi, secara murni, secara objektif, agak sulit kita lihat orang bisa mengatasi, membahas persoalan ini secara objektif. Material gain terlalu besar dan objektivitas itu terlalu sulit untuk bisa ditegakkan. Zaman saya waktu itu masih di pemerintahan, cara kami adalah kira-kira siapa di dalam pemerintahan yang berkepentingan dengan perumahan yang bisa diandalkan, artinya
hatinya masih bisa lurus lah, dia punya hati ya masih bisa diajak ngomong gitu, dan bisa kemudian di dalam daerahmu teman itu yang bisa diandalkan itu diungkapkan secara terus terang problematiknya dan kira-kiranya apa kekuatan partai di dalam daerah itu yang bisa mendukung langkah-langkah perbaikan-perbaikan itu demi kemajuan di daerah itu. Jadi strateginya adalah kita cari kawan. Kita sendiri sebagai seorang mandiri tidak ada kekuatan. Kita tidak ada kekuatan partai. Kita tidak ada kekuatan uang, kekuatan modal. Kita memerlukan kekuatan persahabatan, sahabat. Dalam kaitan itulah memperoleh kelompok sahabat yang kira-kiranya bisa diajak ngomong, diskusi. Syukur kalau bisa juga ada pintu masuk ke penguasa. Baik penguasa yang top atau yang nomor 2 dan sebagainya. Langkahnya ini adalah usaha yang menyangkut kekuasaan oleh pihak yang tidak punya kekuasaan. Jadi perjuangannya adalah bagaimana yang tidak punya kekuasaan mempunyai teman-teman yang ada objektivitasnya, ada kejujurannya yang masih tegar untuk membantu bisa meyakini pihak yang berkuasa. Syukur kalau dari pihak berkuasa itu ada yang mau mendengar. Kalau tidak, ya sudah repot kita. Tapi pada dasarnya adalah berusaha. Berusaha mencari pemecahan demi keuntungan pihak penguasa. Jadi dengan demikian, maka pihak penguasa mendapat kredit poinnya. Kredit poin bahwa berkat usaha dia, maka keadaan lebih baik gitu. Itu yang kami alami di masa lampau, mencari teman, mengusahakan kredit point bagi usaha ini, dan ketiga ya berusaha meyakinkan bahwa maksud dari program ini adalah kebaikan bagi bersama. Gitu. Kadang-kadang kami berhasil, tapi dalam banyak hal ada kegagalan. Tapi ya, itu sudahlah bagian dari perjuangan. Iya, Prof, thank you. Ya, Bro Miko, memang dengan kebutuhan sebesar itu, pendekatannya nggak bisa normatif lah ya. Prof juga udah singgung, harus ada upaya-upaya ya. Tinggal tadi pendekatannya mau entrepreneurial atau politis ya, pendekatan politik untuk masuk nanti ke dalam tahap kekuasaan, ujung-ujungnya melakukan regulasi dan alokasi anggaran. Thank you, Bro, untuk penajamannya. Thank you, Prof. Dan Dr. Pinpin. Terima kasih sharingnya sore ini. Siap. Prof, izin Prof, kita bergerak agak sedikit yang lebih tajam, yang lebih pribadi lagi. Prof, jadi kalau menurut Prof, buat kita yang membangun keteredukasian untuk bisa membangun kontribusi dan perubahan bagi bangsa ini, para edukator lah, para pembelajar ini, sebaiknya kita melakukannya sebagai apa nih Prof? Sebagai anggota DPR kah? Sebagai gubernur kah? Atau sebagai menteri? Gimana pandangan Prof? Karena biasanya wilayah-wilayah itu kan diisi oleh teman-teman politisi. Nah, kita para edukator perlu masuk ke wilayah itu enggak? Mengingat Prof sendiri kan sudah 6-7 kali menjadi menteri dan puncaknya menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden kan? Artinya Prof berada di wilayah itu tuh. Monggo Prof. Asosiasi. Jadi please kalian tuh mempunyai skill, keahlian dalam bangunan, keahlian
di dalam Kadin, keahlian dan sebagainya. Terus gunakan capacity memiliki keahlian itu sebagai senjata, baik sebagai Kadin maupun sebagai bangunan dan lain sebagainya. Maksud dengan Kadin dan bangunan sebagainya itu adalah menghimpun teman-teman. Sendiri kau sulit berjuang, dus mencari sahabat. Semakin banyak sahabat, semakin bisa lebih baik, lebih gampang memperjuangkan. Kedua, di dalam sahabat seperti Kadin, di dalam pemerintahan pun ada orang bekas Kadin, ada orang yang mempunyai kaitan sejarah Kadin dan sebagainya, sehingga dia bisa merupakan potensial sahabat yang bisa diajak ngomong. Jadi kata kunci adalah cari teman, cari sahabat, cari kekuatan untuk dapat didengar logikanya dan pemahamannya apa masalah-masalahnya dan sebagainya. Nah, di dalam mencari sahabat itu, engkau jangan sendiri, tapi kau pun harus mencari sahabat yang bisa diajak berjalan bersama. Jadi cari sahabat untuk berjalan bersama, untuk kemudian bersama mencari teman yang ada di kekuasaan, baik di dalam pemerintahan ataupun di DPR ataupun di partai macam-macam, untuk kemudian secara objektif diajak dialog, diskusi. How can profesionalisme yang kalian anut bisa lebih ditingkatkan. Jadi bawa permasalahan itu bukan ke pribadi, tapi ke profesionalismenya. Karena di sana titik masuk kesamaan solidaritas dengan teman-teman yang ada baik di pemerintahan ataupun di dalam hal organisasi lainnya. Tapi start dengan kolegialitas, kebersamaan sahabat, dan usahakan petik perjuangannya itu yang simple dulu, yang sederhana, yang doable, yang tidak terlalu bombastis itu, untuk kemudian step by step berlanjut secara tiap tahun atau itu ada peningkatan sambil memperbesar pengaruh terhadap diri sahabat-sahabat yang melihat efektivitas dari kalian punya organisasi. Jadi proses perjuangan adalah satu proses. Dia bukan suatu hal yang dalam waktu yang sangat singkat bisa terpecahkan. Tapi ia mengendaki suatu perjuangan mencari teman. Baik, Prof. Ini sangat menarik ya yang Prof sampaikan. Bapak Ibu sekalian ya, eksekutif, kapasitas eksekutif legislatif sangat terbatas lah ya. 450 bupati, wali kota, 34 gubernur, 500-an anggota DPR RI dan DPRD. Itu angka-angka yang cukup besar tapi terbatas. Tapi Prof Emil tadi menyampaikan Bapak Ibu bahwa kita punya tools lain loh yang lumayan relatif mudah kita untuk masuki, yaitu namanya asosiasi. Bahkan beliau tempelkan tadi bahwa saya orang asosiasi, Prof. Kebetulan saya pengurus nasional di 45 asosiasi besar di negara kita ini. Jadi saya cukup punya gambaran gimana warna di keasosiasian. Nah, Prof Emil tadi teman-teman menyampaikan masuk dengan kompetensi, Karena ketika kita kompetensinya tinggi, kita akan tetap berguna pada asosiasi itu. Saya sebenarnya Prof pensiun dari HIPMI udah 5 tahun yang lalu karena usia saya sudah lewat. Tapi sampai detik ini mereka tetap berdayakan saya karena saya punya kompetensi pada wilayah edukasi. Jadi yang Prof sampaikan bicara kompetensi dan asosiasi itu benar sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, Prof, ini pertanyaan terakhir, Prof. Izin agak pribadi, Prof, ya.
Prof kan memang kan lahir tahun 1930 dan sekarang sudah 2002, sudah 90 tahun waktu berjalan, Prof. Prof, bagaimana Prof melihat rentang perjalanan ini, seberapa cepat atau seberapa lambat Prof waktu berjalan? Karena ini penting jawaban Prof menjadi implikasi bagi kami, bagaimana kami membangun sikap hidup kami. Izin Prof. Begini, yang penting tiap zaman mempunyai karakternya tersendiri. Tipe-tipe pemimpin tidak tunggal. Ada karakter pemimpin-pemimpin yang mewarnai zamannya. Zaman SBY berbeda dengan zaman Pak sekarang ini. Jadi kita tidak bisa tarik garis yang sama. Masing-masing mempunyai semacam karakter trait tersendiri. Tetapi satu hal adalah sama, masing-masing ingin berhasil. Wow. Masing-masing itu ingin menunjukkan I did it. Saya mencapai ini. Itu ada. Apakah namanya masing-masing presiden? Tapi hidden di dalam langkah adalah I have done this, gitu. Kita ada keinginan itu. Nah, ada dalam I have done this dengan cara yang super, yang itu. Ada dengan cara yang agak terlalu kentara dan sebagainya. Tetapi karakter trait itu yang muncul itu. Dan setiap pemimpin tersebut di dalam usahanya itu tentu selalu berusaha agar apa yang dia capai mencapai prestasi yang dapat dianggap sebagai hal yang diterima oleh masyarakat itu. Jadi ada karakter trait yang demikian. Yang membedakannya adalah speed-nya, temponya, waktunya, style-nya, gayanya, itu yang membedakan satu dengan lain. Tapi pada dasarnya, tema garis merahnya umumnya sama. Baik Prof, terima kasih sekali untuk berbagai sharing yang Prof sampaikan. Ya, teman-teman, ini beberapa konklusi yang menarik untuk dicatat, teman-teman. Jadi memang izin juga menjelaskan ke Prof Emil Salim. Teman-teman, kita sekarang berada pada episode pertama Science Adrenaline, teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah podcast, sebuah acara dalam sebuah semangat memperbincangkan ilmu pengetahuan dengan seru, dengan keren, dengan asik. Bapak Ibu sekalian, Science Adrenaline ini, nama ini merupakan usulan dari Bro Firman Cecak. Ini sahabat saya nih, saya pikir namanya menarik sekali. Ya seringkali ngomongin ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang nggak seru, Prof Emil. Makanya saya punya semangat, yuk kita menikmati keberilmu pengetahuan ini. Jadi Prof, ini adalah sesi perdana, dan juga saya tahu ini kan kali keempat saya bertemu dengan Prof, dan berkali-kali Prof menekankan tentang pentingnya otak, akal budi, dan ilmu pengetahuan. Nah itu teman-teman, saya ini adalah kali keempat menjadi moderator atau teman bercakap dari Prof Emil Salim. Dan kalau teman-teman lihat berbagai wawancara beliau di YouTube, memang isinya di seputar itu terus. Nah, jadi memang ini suatu anugerah yang luar biasa. Pada Science Adrenaline yang pertama ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa, Prof Emil Salim. Teman-teman, berikut beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Bahwa pertama, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat YouTube-nya, Prof Emil sudah menekankan bahwa antara perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat berkorelasi kuat dengan perkembangan pembangunan. Kita berada peringkat 64, kita ketinggalan dengan Cina dan Singapura. Teman-teman silakan melakukan refleksi, melihat implikasi dari ranking tadi, bagaimana gap
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kita dengan Cina dan Singapura. Yang kedua, teman-teman, pengetahuan itu sebenarnya menarik ya. Kalau dari yang Prof. Emil sampaikan tadi, sepanjang dilakukan berorientasi terhadap solusi, teman-teman. Tadi beliau saja dalam usia yang seperti sekarang ini masih mengamati teman-teman LSM tuh. Bagaimana LSM ini merupakan sebuah sumber pengetahuan non-akademis, tapi mereka mampu mengembangkan pengetahuan nyata bagi solusi nyata. Dan yang ketiga, teman-teman, bicara sumber pengetahuan ya. Dari Prof. Emil juga sudah menggarisbawahi bagaimana pengetahuan itu berkembang pada tataran LSM, pada tataran keterbukaan informasi digital, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya potret, Prof. Emil, untuk sesi pada sore hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak dan salam hormat dari kami semua. Bapak Ibu sekalian, yuk kita buka mic kita pada hitungan ketiga. Kita akan menyampaikan terima kasih kepada guru kita, Prof. Emil Salim. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Emil. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu. Terus menginspirasi, Prof. Salam dari Perumnas Solo, Prof. Terima kasih. Prof, salam sehat, salam kebaikan, Prof. Sampai jumpa kembali, Prof. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Pada hitungan ketiga kita akan berpisah. Salam sehat, salam kebaikan, Bapak Ibu. Sampai jumpa, Prof. Emil dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bro Pimpin, mantap. Siap. 1, 2, 3.